Oke, sudah direkam. Yuk. Sudah direkam ya. Mohon kerjasamanya anak-anak supaya Bapak bagus ya. Nanti kalian Bapak doakan untuk pahala, belajar lancar, pinter-pinter, dan terwujud. Ya, kita bisa mulai kerjasamanya. Dibuka. Siap? Roll terus aja. Oke. Baik. Nanti ada ice breaking, punya yang aktif nanti dapat tambahan susu. Oke. Jangan pernah begini ya. Oh ya, peraturannya kalau mau bertanya angkat tangan, ditunjuk baru jawab. Oke? Ceritanya Bapak sinusnya ini ya. Masuk kelas. Nanti kalian jawab salam ya. Siapa yang biasa mimpin doa? Oke, udah. Jadi siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak mau absen terlebih dahulu nih ya. Apakah anak-anaknya hadir semua? Nanti yang Bapak sebut angkat tangan ya. Abian hadir. Aini Pubi Anissa Faisal hadir. Ayasyah Naila hadir. Jamia hadir. Oke. Firas Syafiq. Oke. Janur Adelia. Ya. Kiara Bitari. Oke. Kiram Has. Oh. Nadif. Nadif. Oh. Raden Kian mana? Oh, kamu. Ryan Bayhaki hadir. Danendra, mana Danendra? Farel hadir. Nadira Zalfa Violet hadir. Rumaisha Putri hadir. Salwa Anindira Kanya Sena. Anindra Kanya Sena. Narendra Akhtar. Oh, ada. Muhammad Arya. Baik, sudah Bapak absen hadir semua ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau melakukan ice breaking, latihan otak terlebih dahulu. Kalau Bapak bilang 1, tepuk tangan sekali. 1. Oke, kalau Bapak bilang 2, tepuk pahanya sekali. 2. Kalau Bapak bilang 3, petik jari sekali. Nggak apa-apa. 3. Oke, fokus ya. 1, 2. 1, 2, 1. Good. 2, 2, 1. Oke. 1, 2, 3. Good. 1, 3, 2. 1, 3, 3, 2.
Siapa tadi banyak banget itu? 1, 2, 2, 1, 3. 1, 2, 2, 1, 3. Oke, tepuk tangan kita. Sudah ini ya, berarti sudah fokus. Baik, di sini hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab 8. Nah, anak-anak, kita buka bukunya halaman bab 8 ya. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Bab 8 tentang apa? Ada yang tahu? Tentang bumiku sayang, bumiku malam. Ada yang tahu tidak? Apa itu namanya bencana alam? Apa sih bencana alam itu? Ayo, ada yang tahu? Pernah dengar kan kalimat itu? Bencana alam. Bencana itu apa sih? Musibah, peristiwa. Sedih atau yang menyenangkan kalau bencana itu? Sedih, ya. Sebelumnya di sini Mama mau nanya, apakah kalian ada mungkin yang pernah menjadi korban bencana atau keluarganya atau temannya menjadi korban bencana alam? Siapa yang pernah? Pernah? Mungkin waktu dulu nenek atau ibunya pernah. Kalau dulu bapak punya kakek nenek pernah tahun 2006 di Jogja itu ada gempa bumi. Nah, alhamdulillah ya, keluarga semuanya selamat meskipun cedera atau luka-luka ringan, tapi rumahnya ambruk. Jadi rumahnya tuh rata sama tanah di tahun 2006. Iya, rumahnya rata, bener-bener apa tuh hancur gitu karena gempa. Kalau banjir itu termasuk bencana bukan? Iya. Iya, ada yang rumahnya kebanjiran di sini. Nah, berarti kamu korban bencana. Ya, oh itu pada rumah. Di sini di Rawamangun 12 banjir. Oh ya, Kamu gimana? Kamu banjir rumah kamu di mana? Banjir. Semana banjirnya tuh tingginya? Sebetis. Berapa lama itu banjirnya? Seminggu? 2 hari? 2 hari. Siapa lagi yang pernah kebanjiran rumahnya? Tadi kamu kan banjir. Siapa yang rumahnya pernah banjir? Nggak ada, cuman dia doang. Kasihan ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang bab 8 ya, dengan tema bumiku sayang, bumiku malam. Nah, di sini kamu lihat nih, bumi gambarnya terbakar. Buminya terbakar. Apa sih artinya ini gambar ini? Apakah kalian merasa bumi ini panas? Iya. Panas ya. Padahal malam-malam tapi panas ya. Itu gara-gara kenapa? Sebabnya pemanasan global. Kenapa? Ozon menipis. Iya betul. Nah, jadi bumi itu kalau kita lihat dari gambar ini, dia sepertinya sedang sakit ya. Bumi itu terbakar, bumi itu panas ya. Kita langsung saja ke bab slide pertama. Nah, ini dia. Perhatikan gambarnya nih. Ini di tahun, ini dari satelit ya, satelit luar angkasa. Di tahun 1984, kalian udah lahir belum? Oke, ini bapak kalian sudah lahir ya. Iya, betul. Nah, ini di tahun 2020. Loh, ini ada putih-putih, terus di sini hilang. Nah, ini es di kutub utara. Ya, esnya mencair. Kalau perubahan es itu bentuknya apa? Padat atau cair? Padat. Terus kalau perubahan bentuk dari padat ke cair, artinya es mengalami apa? Mencair. Berarti es itu merasakan apa? Suhu yang panas sehingga dia mencair. Nah ini nih, di tahun 1984 esnya masih banyak, tapi di tahun 2020 es yang di sebelah sini sudah hilang. Berarti bumi ini mengalami kenaikan suhu ya. Kita lanjut nih perubahan yang lain. Nah, ini di tahun 2009 masih hijau-hijau, masih banyak pohon. Tapi kemarin foto terakhir di tahun 2019 pohonnya sudah gundul, sudah tidak ada. Nah, ada tidak di rumah kalian yang tadinya tuh banyak banget pohon, tapi sekarang waktu kalian sudah gede, sudah kelas 5, itu pohonnya udah nggak ada? Masih banyak. Di mana? Rumah kamu gitu? Iya. Oh gitu. Tadinya rumahnya itu banyak tanaman waktu kamu kecil, waktu masih kelas 1. Tapi sekarang tempatnya itu udah nggak ada tanaman lagi. Siapa? Ada? Cuma dia doang? Semuanya di daerah
tadinya tempat itu ada pohon banyak, tiba-tiba pohonnya nggak ada lagi. Ada. Oke, kita lanjut nih ya. Nah, ini ada gambar apa ini? Sungai. Tadinya airnya sebanyak ini, sekarang tinggal segini. Berarti kalau masih penuh dalam sekali ya. Tuh. Ini airnya pada kemana? Menguap atau jangan-jangan keringan karena tidak ada lagi curah hujan. Kita lanjut. Nah ini nih ya. Tadinya ini airnya masih banyak, ini danau. Ya, sekarang airnya menipis. Ini di Uni Emirat Arab. Tadinya masih sepi, sekarang sudah banyak penduduknya. Ini juga nih, tadinya aliran sungainya banyak, sekarang sudah mulai tidak ada lagi. Nah itu ya. Kira-kira kalau lama-lama kita tinggal di bumi ini, kalau tidak ada air, apa yang akan terjadi? Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Akankah kita masih hidup? Tidak. Sulit mungkin ya. Nah di sini ada tidak yang punya rumah dekat sungai atau kali? Danau, kali. Pernah tidak kali atau danaunya itu menyusut tidak ada air? Sering. Banyak sampah. Pokoknya danau atau sungainya itu mengering. Tidak. Oke, kita lanjut. Ini kita ke peristiwa alam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peristiwa alam. Apa sih peristiwa alam itu? Peristiwa alam itu adalah perubahan bumi, ya. Bisa terjadi dengan peran manusia atau penyebabnya yaitu peristiwa alam itu sendiri. Nah ini tanpa peran manusia. Peristiwa alam terjadi karena aktivitas di dalam bumi, sehingga tidak dapat dilihat secara kasat mata seperti gempa, tsunami, gunung meletus, longsor dan lainnya. Tapi ada juga yang di luar bumi seperti angin badai, banjir, kebakaran hutan dan lain-lain. Nah di sini kita akan belajar tentang peristiwa alam. Tapi tidak semua peristiwa alam itu dinyatakan bencana alam. Ya, kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang bencana alam. Anak-anakku di sini waktu itu kan pernah ada berita bencana alam di Palu. Masih ingat tidak? Tsunami. Jadi dia tuh ada tiga bencana alam. Pertama apa? Gempa dulu. Kemudian tsunami. Terus disusul oleh likuidifikasi. Itu yang tanahnya itu longsor, tapi longsornya itu berbeda. Dia itu tanahnya itu kayak jalan gitu, kayak air. Gitu. Jadi tanahnya itu turunnya itu ini banget, sangat besar. Jadi manusia, orang-orang di sana itu yang jadi korban tergulung, terkubur hidup-hidup bersama dengan rumahnya. Gitu. Jadi itu Palu itu benar-benar dahsyat waktu itu. Nah, negara kita ini adalah negara yang rawan bencana alam. Waktu itu pernah gempa, ada yang merasa tidak? Beberapa waktu yang lalu. Enggak merasa. Merasa. Lampunya goyang. Iya. Ada yang pernah merasakan gempa? Sudah ada. Sudah, gimana kamu ngerasain? Apa yang kamu rasa? Pusing? Nggak tahu. Goyang-goyang tapi gitu. Gimana rasanya gempa? Goyang-goyang. Gimana rasanya gempa? Gimana? Goyang-goyang. Terus gimana? Kalau gempa kamu panik, kaget, atau bagaimana perasaannya? Langsung keluar rumah. Betul, itu harus langsung keluar rumah ya. Kalau gempa, nyari tempat yang luas. Kita lanjut nih. Nah, ini bahayanya gempa. Kalau gempa langsung keluar rumah. Ini kalau misalnya tiba-tiba nih, jangan sampai ya. Semoga tidak terjadi. Di Rawala sini gempa. Kamu larinya kemana? Lapangan. Ke lapangan. Karena apa? Ini bisa ketiban kamu nih. Ya, kamu bisa ketiban sama reruntuhan. Tapi kalau nggak sempat, kamu ngumpet di bawah meja atau di kolong tempat tidur, ya. Iya. Nah, kalau tempat tidur rubuh kan, kamu di atas masih ada kasur empuk. Gitu. Kalau di meja? Meja juga cari meja yang kuat, jangan meja yang triplek. Pokoknya ada tempat yang mana bisa melindungi kepala kamu. Gitu, ya. Dulu tuh waktu Bapak masih di SMA itu gempa, kita semua ke lapangan. Tapi Bapak bingung.
Padahal nggak ngerasa, jadi Bapak ngumpet aja di kolong meja. Karena panik juga waktu itu ya. Kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang gempa. Ngomong-ngomong gempa, tadi kita udah berbagi pengalaman ya, gempa itu gimana. Di sini pernah tidak kalian mengadakan acara galang dana buat korban-korban bencana alam? Ada pernah? Kapan? Gimana? Minta, kamu ngasih. Oh, ada yang pernah inisiatif, kita ngumpulin duit yuk, atau dana atau makanan buat korban bencana. Nggak tahu deh, mungkinnya Nggak tahu? Oke, kita coba. Kan dia belum saya. Nggak tahu nyamuknya. Ada namanya itu badan zakat, itu bisa. Basnas atau BNPB itu bisa. Nah, gempa itu apa sih? Gempa itu adalah guncangan tanah. Kenapa bisa terjadi guncangan tanah? Karena akibat pergerakan lempengan bumi yang saling bertabrakan. Jadi bumi ini tuh mirip kayak kue lapis. Tahu kue lapis? Iya, tahu. Nah, bumi itu ada lapisan-lapisannya. Ada lempengan-lempengannya. Jadi itu bumi itu bukan sekedar bulat, batuan keras, enggak. Tapi bumi itu punya lempengan seperti kue lapis atau rainbow cake lah. Jadi ada lapisan-lapisannya. Nah, gempa juga bisa terjadi akibat gunung meletus dan tanah longsor. Jadi kalau misalkan gempa itu ya nggak cuma lempengan, tapi bisa juga kalau misalnya ada gunung meletus nih, itu ada gemuruh, itu gempa juga, ya. Nah, ini dia gempa, ya. Pergerakan ini fokusnya kurang ya. Nah, di sini ada yang namanya tadi Bapak sudah bilang bumi itu mempunyai lapisan lempengan. Nah, ini sebetulnya lempengan ini. Ya. Lempengan ini apa sih? Ini tuh adalah lapisan bumi. Mereka itu bergerak, tapi kita tidak merasakan pergerakannya. Nah, kalau misalkan sampai terjadi gempa, berarti pergerakannya itu cukup cepat sehingga terjadinya benturan di antara pertemuan lempengan ini. Ya, jadi di sini titik pusat gempa itu adalah di mana lempengan itu beradu, bertubukan. Gitu. Nah, ini namanya lempengan pergerakan konvergen, ya. Nah, dia itu saling bertabrakan. Nah, seperti ini nih. Saling menekan. Apabila gempanya itu terjadi di gunung berapi, ada kemungkinan bisa juga ada erupsi gunung berapi. Siapa yang kampungnya dekat gunung? Ada? Di mana kampung kamu? Di mana? Tasik. Tasik ada gunungnya? Ada. Gunungnya aktif atau gimana? Udah enggak. Sebenarnya gunung-gunung di Indonesia itu aktif semua. Cuman beberapa itu sangat aktif. Tapi ada beberapa gunung yang sebenarnya aktif, cuma tidak menunjukkan tanda-tanda kegiatan vulkaniknya. Gitu. Yang aktif itu tuh kayak Bromo, Semeru, Merapi, Krakatau itu aktif. Tapi tidak kemungkinan gunung-gunung lain itu juga aktif. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini pergerakan divergen. Kalau tadi yang konvergen itu tabrakan, divergen itu tarik-menarik lempengannya. Jadi ada lempengan di bawah kaki kita, ini ada lempengan bumi. Ya. Kalau yang tadi tarik-menarik, yang ini divergen tarik-menarik. Ini lempengan saling menjauh. Ya. Pernah lihat foto gempa bumi nggak yang tanahnya retak? Nah, kemungkinan itu dari pergerakan divergen ini yang buminya retak ke bawah. Kalau retaknya ke atas, biasanya itu konvergen. Ya. Kita lanjut. Nah, ini nih. Yang ketiga, pergerakan transform atau sesar mendatar. Jadi dia itu bergesekan. Gitu. Gerakannya ini saling berlawanan. Biasanya itu di Jepang. Di Jepang pernah lihat video-video di Jepang yang gempa? Nah, kalau di Jepang itu gempa itu sudah biasa rakyatnya. Oke. Nah, kenapa Indonesia itu menjadi negara yang rawan bencana alam? Ada 3. Oke. Jadi Bapak harus nyatet dulu nih yang rajin menjawab nih, ya. Dari kamu namanya siapa tadi? Anu? Janur. Janur kuning. Kamu namanya? Arya.
Muhammad. Oh ini ya. Adik kamu juga siapa nama kamu? Nadira. Oke, Bapak kasih poin nih ya Nadira. Kamu siapa tadi namanya? Lumaisya. Tadi siapa yang merasa menjawab lagi tadi? Kamu siapa namanya kembar? Kamu Andara. Andira. Oh Andara. Ya kamu siapa namanya? Oh ya, oke, sudah dapat poin ya. Kita lanjut nih pembahasannya. Nah, perhatikan nih negara Indonesia ada 3 lempengan ya. Ada lempengan Australia, lempengan Pasifik, dan Eurasia Asia. Jadi kita itu didempet bukan hanya oleh 2 benua dan 2 samudra, tapi ditambah lagi apa? 3 lempengan tektonik. Nah, kenapa tuh? Di sini di Indonesia tuh sering terjadi bencana. Kamu lihat di sini ada garis merah. Biasanya gempa-gempa itu titik gempanya terjadi di garis-garis merah-merah ini karena inilah titik pertemuan lempengan bumi. Ya. Oke, biar semangat lagi, Bapak punya ice breaking ya. Coba semuanya lihat ke Bapak dulu. Bisa bahasa Inggris? Nah, ikutin ya. Ini bahasa Inggrisnya apa? Oke, ikutin gerakan. Ikutin apa yang Bapak bilang. Happy and you now touch your nose. Nose. Ya nose tidak? If you happy and you know touch your eyes. If you happy and you know and you really want to show. If you happy and you know touch your hair. Oke, sekarang fokus nih. Sentuh yang Bapak minta atau yang Bapak ucapkan. If you happy and you know touch your eyes. Eyes. Tadi nama megang telinga. If you happy and you know touch your mouth. Mouthnya di sini. If you happy and you know and you really want to show. If you happy and you know touch your nose. Oke, good. Kita lanjut, berarti masih fokus nih. Ya. Nah, perhatikan. Nah ini ya. Ini lempengan-lempengan Indo-Australia ya. Kita lanjut. Nah, disinilah bencana titik gempa atau lempengan-lempengan di Indonesia itu terjadi. Ini tuh pada Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, ini Pulau Jawa ketutupan nih. Ya. Ini Pulau Sulawesi, ini Pulau Papua. Daerah merah ini adalah daerah di mana sering terjadinya titik gempa. Ya. Kan tadi Bapak sudah bilang, garis merah ini adalah titik pertemuan lempengan bumi. Maka disinilah di mana tempat sering terjadinya ya. Ini nih, ini data yang dihimpun sejak negara Indonesia berdiri. Ini gempa-gempa banyak banget tuh titik-titiknya. Ya. Kita lanjut. Nah, ini ya. Dampak dari gempa, ada rumahnya hancur, jalanannya rusak ya. Jadi gempa itu bisa disusul oleh longsor, oleh gunung berapi, dan satu lagi apa? Tsunami. Yang bahaya itu tsunami ya. Nah ini ya, ini salah satu gempa di daerah Jepang. Jepang itu kan negara maju banget ya, tapi mereka masih sering dihantam oleh bencana alam. Karena Jepang itu, kita lihat lagi nih, kita lihat peta Jepang. Nah, Jepang itu ada berapa titik temu? Ada 1, 2, sini 3, 4 malah. 1, 2, 3, 4. Banyak tuh, Jepang lebih banyak. Makanya dia lebih sering gempa. Iya, siapa yang pernah ke Jepang? Bener, kamu pernah ke Jepang? Ngapain di Jepang? Jalan-jalan. Kalau di Jepang, hebatnya Jepang itu kalau gempa, bangunannya goyang juga. Jadi nggak rubuh. Kita lanjut ya. Nah ini nih. Nah ada yang tahu ini alat apa? Seismograf. Bagus, siapa namanya?
iya. Kamu? Siapa aja yang jawab? Kian. Ayo. Kiram. Ayan. Kian. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian tadi Bapak sudah menyinggung, ada gempa, ada longsor. Kalau misalkan gempa itu bakal jadi longsor, kenapa? Karena tanahnya bergerak. Tanah yang tadinya tebing tinggi digoncang-goncang, lama-lama jatuh. Tuh. Nih ya, longsor. Nah, ini kalau siapa yang pernah ke puncak atau daerah Bandung? Pernah? Lihat kan di pinggir-pinggirnya itu ada tebing-tebing. Kamu merasa ngeri nggak sih tiba-tiba? Iya. Itu kalau punya rumah di daerah-daerah seperti ini, hati-hati ya. Apalagi kalau sudah ada gempa, sebaiknya menjauh dari tebing atau dataran tingginya. Nah ini ya, ini harusnya ada video nih, tapi bisa di play tidak ya? Kita coba cek dulu ya. Oh ini bergerak nih, kayak di tsunami. Jadi tsunami itu gelombang air yang sangat tinggi, ya bisa sampai puluhan meter yang menerjang daratan. Iya, nanti kalau misalkan tsunami nih masih ada genangannya, jangan berenang. Nanti kamu dibawa lagi ke laut. Makanya waktu itu ada, pernah dengar kisah ini tidak? Orang Indonesia yang anak Aceh kena tsunami, ketarik ke laut, nyampe-nyampe di Portugal. Ya, yang diangkat sama Cristiano Ronaldo. Nah, iya. Itu dia itu kena tsunami di kasur, kemudian kasurnya itu ketarik lagi ke laut, muncul-muncul kalau nggak salah di Spanyol apa di Portugal gitu lah. Iya. Jadi dia terombang-ambing di laut. Gitu bahaya itu ya tsunami. Gitu. Kalau bisa begitu tsunami, kamu cari tempat yang aman. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal tsunami, kita sudah tahu lah ya kalau di Indonesia itu tsunami terbesar itu pernah terjadi tahun 2004. Di mana? Aceh. Korbannya banyak sekali yang meninggal. Terus kalau misalkan tsunami itu gimana Pak supaya kita bisa selamat? Nah, yang pertama tanda-tandanya kalau ada gempa, biasanya itu ada potensi. Potensi itu apa sih? Kemungkinan. Nah, kalau ada gempa di daerah laut atau pemerintah sedang mengabarkan ada gempa, titik gempanya di laut atau di bibir pantai, itu kita harus menjauhi laut. Nah, tanda-tanda itu kan kita nggak bisa ngelihat pakai mata, itu harus pakai alat. Nah, yang bisa pakai mata itu gimana? Nih, Bapak kasih tahu dua tanda-tanda besarnya. Yang pertama, air di laut itu surut. Iya, udah tahu nih ya, pintar hebat. Mundur ke belakang, jauh. Ikan-ikan pada ini tuh, nah biasanya orang-orang, ikan-ikannya pada gampang tuh diambil, pada senang tuh ngambil ikan. Tiba-tiba ada gelombang datang besar. Nah yang kedua, burung-burung terbang menjauh dari laut menuju dataran lebih tinggi atau daerah pegunungan. Tiba-tiba ada burung banyak lari-larian. Biasanya itu adalah salah satu tanda-tanda tsunami. Gitu ya. Oke. Sekarang oke, nah sekarang Bapak akan membagikan soal. Nah, yang pertama kita akan bahas. Ini miring ya, Bapak bacakan di pertanyaan nomor 1. Apa pernah terjadi bencana di lingkungan sekolahmu? Pernah tidak nih? Berapa Mas? Pernah banjir? Tahun berapa tuh? Kamu kelas berapa? Kapan tuh Bapak? Oh, bulan apa? Bulan? Lupa. Oh ya, tapi pernah banjir tahun ini? Berapa setingginya semana? Oh yang waktu hujan itu ya, gede banget itu ya, yang liburin ya? Oh iya, Bapak ingat. Kemudian apa penyebab terjadinya bencana alam tersebut? Karena hujan. Yang pertama itu hujan. Hujannya terting ini banget ya, deras banget dari semalam.
Kemudian yang kedua apa? Sampah bisa. Tersumbat, iya betul. Saluran air waktu itu Bapak kesini banyak yang tersumbat, mampet. Jadinya airnya tertahan, tidak bergerak. Nah, sekarang Bapak akan bagikan kertas. Kalau pertanyaannya itu, kalau kamu punya pengalaman pernah menjadi korban bencana, kamu tulis. Tapi kalau tidak, tulis saja tidak. Ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Ini soalnya cepet kok, gampang ya. 5 menit langsung. Kenapa? Silahkan pinjam temannya aja. Yang tidak punya pulpen, pinjam dulu. Ya, pakai pulpen yang pinjam. Ada. Diisi terlebih dahulu waktunya 5 menit ya. Bapak mau tahu pengalaman kalian dengan bencana alam. Ini ya, ini survei apakah kalian pernah mengalami belakang 5 menit. Apa kamu atau keluarga kamu memiliki pengalaman bencana alam? Dan bencana alam apakah itu? Kalau misalkan punya, waktu itu keluargaku pernah kena banjir. Ya, pengalaman bencana banjir, tulis tanggal dan tahunnya. Kalau nggak ingat tahunnya aja nggak apa-apa. Kenapa? Bisa. Oh, atau misalkan rumahnya kebakaran, itu juga boleh. Itu kan sama-sama bencana, ya. Penyebab bencananya apa? Oh, kalau banjir curah hujan yang tinggi. Kenapa? Gempa berarti akibat adanya tabrakan lempengan bumi. Dampaknya bagaimana ke keluarga kamu dan masyarakat? Keluarga kamu misalkan ada yang terluka kah? Apakah ada bagaimana itu kondisinya ya? Kemudian nomor 4 ini, bagaimana perasaan kamu ketika mendengar atau melihat berita tentang kejadian bencana alam? Dan terakhir, apakah kamu pernah ikut? Nah, kalau misalkan pernah, kontribusinya apa? Baik itu menyumbang atau bagaimana? Ya, silakan 5 menit dari sekarang. Ya. Ya, nyambung nomor 1 pertanyaan. Nanti kalau tidak pernah, berarti tidak ada. Kalau misalkan nomor 1 tidak pernah, berarti nomor 2-nya tulis tidak ada. Ya. Alhamdulillah lah kalau kalian tidak pernah kena bencana alam, dan jangan sampai juga ya. Kenapa? Kamu kena apa nih? Gempa, dampaknya. Berarti kalau dampaknya nggak ada, kamu bisa tulis keluarga selamat. Nah, semua anggota keluarga selamat. Rumahnya kemasukan air, boleh. Rumahnya terendam air, boleh. Kenapa? Adanya tabrakan lempengan bumi. Nomor 3 kenapa? Oh, kalau misalkan tidak ada, berarti kondisi masyarakat dan keluarga sehat. Sudah? Ya, sini. Udah dikasih nama belum? Nah, jangan lupa dinamakan ya. Oke. Salwa, banjir di tahun Bapak jangan dibacain. Ya. Dampaknya susah beraktivitas. Oke, good. Ya. Siapa yang sudah? Bisa langsung dikumpulkan? Sudah? Kembangin. Nanti jawabannya sama. Jangan dibaca. Oh, ada barang yang rusak. Nah, banjir itu menyebabkan barang-barang rusak. Ya. Siapa lagi yang sudah? 2 menit lagi. Kenapa? Terganggu sekolah. Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar bencana itu? Perasaan kamu itu apa? Yang kamu rasakan itu apa? Ya. Sudah? Iya. Bapak baca tapi nggak bapak kencengin. Selanjutnya. Ya.
pernah. Sudah? Berarti saya makanan itu. Udah masuk. Oke. Mencoba tolong sebisanya. Oke, bagus. Tidak pernah. Udah. Awas, Bun. Sudah? Oke, pernah nyumbang di masjid. Oke. Semuanya selamat, alhamdulillah. Sudah, apa lagi yang belum? Ayo 1 menit lagi. Sudah? Buang aja ya. Selamat, tidak ada yang terluka. Oke, alhamdulillah. Sudah? Sudah ada sehat. Oke ya. Yang. Semuanya selamat. Oke. Siapa lagi yang belum mengumpulkan? Oh, tinggal ini ya, 2. Tadi Pak belum ngumpul. Ya. Sudah? 1 menit lagi. Pak. Ya, segera. Cepat. Oke. Bangunan runtuh. Ya, belum tahu. Sepengalaman kamu saja. Oh, iya. Hati-hati ya. Sudah semua? Oke, terima kasih ya. Ini tulisannya untuk pertanyaan yang keempat ini ya, perasaannya. Ada yang kan, bagaimana perasaan kamu ketika melihat atau mendengar berita tentang bencana alam? Ada yang kaget, ada yang sedih dan juga ada yang merasa panik juga dan kasihan, ada yang merasa kaget, kasihan, panik dan sedih. Oke, panik dan kaget, terkejut, takut. Oh, merasa juga panik. Coba menolong. Oke, kaget. Intinya kalau ada bencana di suatu alam, kita sebagai sesama manusia harus merasa iba dan kasihan. Karena apa? Karena ada kemungkinan kita juga bisa jadi korban. Ya. Jadi kalau kita tidak menjadi korban, bukan berarti kita tidak bisa merasakan itu. Bisa suatu saat. Hanya kita juga harus membantu orang-orang supaya nanti apa? Kalau misalkan jangan sampai ya kita jadi korban, kita juga bisa dibantu oleh orang lain. Kita lanjut ya. Nah, ini nanti Bapak akan ada tugas kelompok berdua, tapi nanti yaitu mencari tentang informasi suatu bencana alam yang telah terjadi di luar negeri maupun di Indonesia. Ini nanti ya. Kita akan masuk ke topik B. Tadi kan kita sudah membahas topik A itu bencana alam. Sekarang topik B. Apakah bencana alam terjadi karena alam saja? Apakah manusia bisa? Bisa. Manusia itu bisa menjadi faktor pengundang terjadinya bencana alam. Seperti apa? Banjir, kebakaran hutan, ya betul. Kebakaran, longsor juga bisa loh. Ya. Nah,
Nah, deforestasi. Apakah global warming ini bencana alam juga? Pemanasan global bencana alam? Iya. Dan itu penyebabnya adalah tak lain dan bukan kita sebagai manusia. Ya, ini dilihat ini nih. Kamu pernah berpikir tidak? Kamu buang sampah nih. Sampahnya itu kemana? Ada yang tahu? Iya, di mana? Nggak tahu. Di India, di Bekasi, di Bantar Gebang, rumah Bapak. Nah, ke Bekasi sana itu sampahnya udah jadi gunung, bukan lagi tumpukan, tapi sudah gunung tinggi, ya, lebih tinggi dari Rawalas gunungnya itu. Nah ini dia nih, ini apa ini? Daratan kah? Apa ini? Sungai. Mana sungainya? Ini daratan ini. Ya ini tuh sungai. Lihat di atasnya nih, ada air. Berarti ini sampahnya sudah menjadi daratan di sungai. Ya. Ya ditahan supaya tidak lebih jauh lagi. Siapa di sini yang suka buang sampah di kelas? Coba Bapak mau lihat kolomnya ada sampah atau tidak? Ayo. Mana? Wah, kalau kertas-kertas, tapi jangan sampai aku lihat sampah plastik jajanan ini nih. Tidak ada kan? Teman bersih. Oke. Nah, nanti tugasnya ada dua, satu lagi ini. Perubahan lingkungan akibat kelalaian manusia. Nanti Bapak akan berikan contoh pengerjaannya. Tapi kita masuk ke materi dulu. Nah, ini dia nih. Manusia dan sampah. Jadi kalau hewan makan, dia meninggalkan apa? Kotoran. Tapi kalau manusia makan, dia meninggalkan kotorannya dan sampahnya. Tuh, jadi lebih buruk mana? Manusia. Karena dia tidak hanya meninggalkan kotoran, tapi juga meninggalkan sampah. Ini nih, ini ada di rawa-rawa nih. Sering banget nih lihat. Ya, semoga tidak ada di daerah sini. Nah, apa bahayanya sampah kalau misalkan dibuang ke laut? Sampah di laut itu ada, pernah lihat kayak yang pantai isinya sampah semua? Yang dibersihin sama ini, siapa tuh? Pandawara Group. Itu pantai hanya sampah semua. Itu gimana kalau misalkan sampahnya atau tsunami? Sampahnya ditarik, balik lagi ke manusia sampahnya. Nah, bahayanya sampah kalau misalkan pernah lihat ini ya, ada penyu makan plastik. Ya, susah berenang atau kepalanya keikat sama botol gitu ya kan, kayak sampai ada yang tempurungnya itu keikat sama apa tuh, jadi dia dari kecil sampai gede tempurungnya keikat, ada waktu Bang pernah lihat. Ya. Nah, kalau misalkan siapa di sini yang suka makan ikan? Ikan laut. Wah, siapa yang nggak suka makan ikan? Satu doang. Jadi ikan itu dari laut, dia makan makanan pasti yang berasal dari laut juga. Nah, kalau misalkan sampah itu ada di laut, sampah itu bakalan mengecil ukurannya. Dia bakalan kecil, ya mikroplastik. Akhirnya sampah itu dimakan oleh ikan. Ikannya dimakan oleh tuh ya. Oke, perhatikan. Kalau Bapak bilang suara ayam, bunyi ayam. Suara ayam, suara kucing, suara bebek, suara ular. Oke, good. Kita lanjut ya. Nah, di sini nih kalau ikan-ikannya ini yang hari ini bawa bekal ikan siapa? Nggak ada. Oke. Kalau misalkan ikannya itu makan plastik, ikannya dimakan sama kita, berarti sama aja kita makan plastik. Apakah plastik itu baik untuk masa tubuh? Bisa jadi bibit penyakit, bisa jadi kanker. Kenapa? Boleh. Tapi ikannya itu harus ikan yang bersih, ikan yang sehat. Nah, tapi ikan bisa jadi tercemar gara-gara kita juga. Misalkan kalau ada lautnya kotor nih, banyak sampah, ada ikan di situ
situ. Jangan makan ikan yang di tempat yang kotor banyak sampahnya. Bisa jadi ikan itu tidak sehat. Ya. Malah. Kamu suka ikan apa? Ikan favorit, tongkol. Mujair. Mujair, ikan laut apa? Gurame. Kamu ikan apa? Kenapa itu? Gak ada. Bawal. Nah, perhatikan. Nah, di Rawalas ini pernah lihat gambar ini? Ada warna hijau, kuning, merah. Siapa yang masih buang sampahnya? Taruh-taruh aja, angkat tangan. Sebenarnya dibuat beda warna ini supaya apa? Memilah sampah. Kenapa begitu? Karena ini lihat nih gambarnya apa nih? Organik warna apa? Isinya buat apa ini? Buat sampah yang mudah mudah diurai, biasanya jadi pupuk. Ini organik, sampah apa ini? Plastik dan kaleng. Anorganik, sorry ya. Ini buat sampah yang bisa didaur. Sampah B3 itu adalah sampah yang berbahaya biasanya, ya, seperti baterai, kimia, beling, gitu-gitu ya. Yang sampahnya itu kalau misalkan berserakan di mana-mana itu bisa berbahaya. Nah, ini ya, lebih lanjutnya. Kalau yang kuning itu sampah-sampah yang plastik ya, atau kaleng-kaleng. Hijau itu sampah-sampah organiknya tumbuh-tumbuhan atau dari hewani. Nah kan yang merah itu adalah baterai atau benda-benda yang berbahaya. Oke, sekarang Bapak akan bagikan per kelompok itu dua orang. Nanti mewarnainya nanti. Ya, dia oper ke belakang dulu. Ya udah gampang. Tulis dulu nama kelompoknya, tulis dulu nama kelompoknya, anggotanya. Nama anggota kelompok, nama kamu. Anggota. Ini ada dua ya, tulis dulu. Ya, terima kasih waktu 1 menit buat tulis. Sekarang tanggal 11. Nah ini contoh pengerjaannya ya. Ini berempat ya. Ini contoh pengerjaannya. Nanti Bapak jelasin. Ini contoh pengerjaannya nih. Lihat semua. Tanggal pekerjaan kamu tanggal berapa sih? Oke, perhatikan. Nanti. Perhatikan. Nah, ini ada 2 lembar. Lembar pertama itu adalah tabel informasi bencana alam. Kamu tulis nama anggota dan pengerjaannya. Kemudian nama bencananya itu apa? Gempa dan tsunami. Tanggalnya berapa? 11 Maret 2011. Di mana? Di negara Jepang. Sebab akibat. Sebabnya apa? Sebab terjadi bencana itu apa? Kemudian akibatnya itu apa? Bentar. Dampaknya itu apa? Oh, penyebab tsunami itu karena gempa. Gitu. Nah, akibatnya bencana ini 20.000 orang bla 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 melayang, meninggal, hilang. Kerugiannya berapa? Ya. Sudah paham? Kenapa? Ada pertanyaan? Nah, nanti Bapak
kamu cari di internet. Ya. Iya. Nah, Jadi kakak yang nentuin. iya rencananya. Betul. Tadi Jangan lupa bapak aja pak yang bisa yang milih pak. enggak, sudah Bapak tentukan. Kamu yang mencari informasinya. Ya oke. Apa? Dari sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kelompok 1 mencari tentang bencana di Palu yang kemarin. Bawa handphone? Oke, cari informasinya ya. Seperti contoh itu. Kelompok 2, erupsi Merapi 2010. Erupsi Gunung Merapi 2010. Kelompok 3, banjir Jakarta 2020. Kelompok 4, gempa Yogyakarta 2006. Kelompok 5, kebakaran hutan Riau 2019. Kelompok 6, angin tornado Raja Engkek 2024 Bandung. Kamu, tsunami Aceh 2004. Kamu, tsunami Jepang 2011. Kamu, gempa Cianjur 2022. Kamu, erupsi Gunung Merapi 2023. Yang viral itu yang videonya viral. Ya. Kenapa? Tornado Kabupaten Bandung Raja Engkek. Tadi kamu apa? Cianjur itu 2023. Riau. 22 ya, 2022. Silakan ditulis, dicari. Kalau sudah bawa kertasnya ke depan, Bapak sudah punya gambar ya, nanti ditempel. Kemudian nanti dijelaskan. Ya, nggak ada wifi. Oh. Siapa yang punya hotspot? Ntar Bapak nyalakan hotspot di handphone Bapak terlebih dahulu ya. Oh, kan Bapak passwordin. Mana handphonenya? Siapa yang butuh wifi lagi? Tidak ada kan? Oke. Oper-operan yang sama belakangnya. Ini kasih belakangnya. Nanti kita dorongkan mainnya ya. Sebentar. Punya lem tidak? Punya lem? Punya lem? Kalau sudah ditempel, nanti dikumpulkan dua orang yang maju, jelaskan
pertanyaan ke Bapak. Kenapa, sebab, akibat, jumlah kerugiannya berapa? Emang ada juga kerugiannya, Pak? Ya, coba dicari kata kuncinya di Google. Berapa taksiran kerugian akibat bencana, misalkan tsunami Jepang? Berapa kerugiannya? Oh, nanti dipinjam. Udah? Betul mana? Ya, susah yang ada. Ya, kalau tidak ada kerugian uang, bisa kerugian material rumah dan lain-lain. Mama jadi begini dulu. Bang, mau ambil dulu, mau ambil dulu. HP lu nggak biarin Pak. Dikasih. Kasih. Ini dikasih. Bapak ini udah. Lu banyak. Ini mau baca. Ya, awal korban jiwa mengalami 5 orang luka-luka. Kerugiannya berarti bisa rumahnya. Ya, melebar. Ya, kalau sudah yang tabel informasi, kita kerjakan tabel yang selanjutnya. Ya, berapa taksiran kerugiannya? Kalau misalnya ada datanya rumah rusak, boleh. Nah, buat yang sebelahnya, perhatikan. Nah, ini contoh nih kegiatan manusia membuang sampah ke sungai. Perubahan lingkungannya apa? Perubahan yang terjadi akibat pembuangan sampah mengakibatkan pencemaran kualitas air, bisa penumpukan sampah di saluran air, itu juga, dan akibatnya juga banjir, yaitu ya. 4 saja. Buang sampah sembarangan, kemana-mana. Ya, ada pertanyaan? Oh, masih penambangan. Buang sampah di jatah buang sampah sembarangan juga bisa. Buang sampah di sungai bisa. Tambang gitu. Aku bisa layar. Penambangan juga bisa. Warming. Aktivitas industri ya, seperti perpabrikan itu juga merubah lingkungan ya. Aktivitas industri. Satu kegiatan. Bapak keluar, Pak. Bapak. Udah. Orang lu yang jawab. Anda yang nulis. Kamu semuanya. Anda yang nulis. Kalau kendaraan pribadi, pabrik ya kan aktivitas industri. Pada sudah.
jelasin ke saya ini. Jelasin lu. Kamu yang Wah, mikir. berdua dong. Yang mikir. Aku kan nulis. Ayo. Iya. Gimana ini? Apa ini bencana apa? Oke. Apa sebab dan akibatnya? Sebabnya itu kenapa? Tebas bakar. Oke, akibatnya apa tuh? Kebakaran. Kerugiannya berapa? Nah, cari tahu kerugiannya berapa. Coba cari tahu kerugian kebakaran hutan Riau. Harus ada kerugiannya. Bisa. Bapak, udah Pak. Bapak kalau Ya. Bapak. Sebentar. Mobil pribadi. Ya, bisa. Bapak udah Pak. Sama aja. Aku bikin dia nulis dia ya. Terus kagak. Sudah? Bapak udah Pak. Kumpulkan kalau sudah. Belum itu. Salam. Kenapa ada Pak? Oke, ya silakan. Nah, gantian, tunggu temannya balik dulu. Duduk, ya sudah langsung duduk. Oh, terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi yang belum? Sama sini 1, 2, 3, 4. Ya. Baik, kalau sudah bisa disimpan lagi handphonenya, ya. Nah, belum selesai nih belajarnya. Ada satu lagi. Kalau tadi sudah kita asesmen secara kelompok, sekarang asesmennya yang itu asesmen akhir. Secara belum ya? Ya, lanjutkan dulu. Berarti yang sudah membagikan ya. Ini individu. Ya, enggak, selesaikan dulu. Tidak, selesaikan dulu. Tulis nama, kelas, masa kelas 5 aja ya. Oh iya. Sendiri-sendiri, no. Sendiri-sendiri, handphonenya disimpan. Ya. Langsung dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau sekarang, kelas 11. Sudah. Oke, terima kasih. Belakang belum, jangan. Dan saya belum. Bapak ini kelasnya kelas 5 doang Sini, Pak. ayo, sudah. Bapak. Ini yang kelasnya Ya, tulis kelas 5. Bapak. 5 saja. Ya. 5 saja. GG nomor 1 sampai 20 ya. Sudah?
Bapak. Ini ya. Sudah. Oke. Ya. Program nomor berapa? Nah, ini yang bisa dilihat tanda-tandanya apa? Kalau dapat dilihat secara kasat mata itu bisa. Kalau tidak dapat berarti nggak bisa, ya. Mitigasi, ada yang bertanya. Mitigasi itu pencegahan. Oh iya, Allah. Menggalang itu mengumpulkan. Menggalang dana, mengumpulkan dana. Jika ada istilah-istilah yang tidak begitu paham, silakan bertanyakan. Tapi Bapak tidak mau ngasih tahu jawabannya, hanya istilahnya saja. Apa? Psikologis, mental. Kena mental tuh. Psikologis itu adalah jiwa. Kan kesehatan itu ada dua, ada kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kesehatan rohani itu kesehatan psikologis, di mana mentalnya itu sehat. Oke, sesi foto dulu. Silakan pemain yang tengah dulu bersama wali kelasnya. Barusan Mas Smith mulai kapan? Hari ini. Kalau sudah, silakan dikumpul di depan. Dinamai ya, jangan lupa. Namanya nama lengkap, bukan nama panggilan. Sudah. Ayo kumpulan, apa apa? Oh,
Sudah, duduk dulu aja nanti Bapak kasih. Kita tunggu teman-temannya dulu ya selesai. 5 menit lagi. Enak tuh jajan. Sudah. Oke, terima kasih. Bapak sampai kayak jajan. Belum istirahat nanti. Ah, kalau udah waktunya istirahat dikasih waktu buat jajan, tenang aja. Oh iya. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Senggol di kau. Siapa yang belum? Sudah semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum Bapak menutup, yuk, suara ayam, suara serigala, suara ular. Sebentar. Sebelum Bapak menyelesaikan pertemuan hari ini, Bapak mau mengembalikan tugas proyek. Ya. Nah, tugasnya itu nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya, besok. Proyeknya itu berempat, empat. Pakai gua dulu ya. Empat. Besok ya. Nanti ditulis nama kelompoknya. Tulis, buatlah. Dengarkan terlebih dahulu. Ini ada gambar apa? Nah, Bapak minta kalian buat poster tentang bumi, tentang bagaimana ajakan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan bumi. Kata-katanya bebas, sekreatif kalian. Nanti ditulis nama anggotanya di belakang. Namanya siapa. Ya, berempat. Empat, dan ini 4. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Mau pakai apa Pak? Pakai krayon, pensil warna atau spidol? Bebas.
yang pastinya tidak boleh di print, tapi pakai warnai dan hias. Bapak hanya memberikan gambar tengahnya, yaitu gambar bumi saja. Sampai sini paham? Oke, Bapak bagikan terlebih dahulu ya. Gambarnya bagus-bagus kan pada? Mau berdua-berdua atau berempat-empat? Empat. Ya udah boleh yang mau berdua-berdua, berempat-berempat boleh. Tapi biar adil. Berempat. Berempat ada yang berdua. Mana yang ini berempat? Berdua. Empat. Ini berdua aja. Boleh deh. Mau berdua aja. Potret aja. Ya, lu perhatikan posisinya semuanya sama begini. Vertikal. Potret. Ya, betul. Oke, suara ular. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa? Apa aja yang kita pelajari? Peristiwa alam. Kemudian apa aja bencana alam itu yang bisa dilihat? Ada bumi, tornado, gunung meletus, dan yang kemarin. Ini pasti bencana alam yang sudah pasti sering kita lihat di Jakarta. Ya, kemudian Bapak nanti kalian tugasnya itu buatlah kata-kata indah, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Terserah, yang pasti kalimat-kalimat mengajak untuk menjaga bumi. Itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan? Baik, berarti pertemuan selanjutnya kita sudah mengulang tugasnya dan nanti topik A dan B. Berarti pertemuan selanjutnya itu topik C. Topik C itu adalah tentang permasalahan lingkungan dan yang mengancam kehidupan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar gitu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih sudah belajar dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.